Oke, selamat datang di channel Atea Tim. Topik kali ini saya akan menerangkan tentang stres bisa membawa kebahagiaan. Biasanya orang stres itu bisa bikin pusing, orang stres itu bisa bikin sengsara, orang stres itu bisa bikin kehidupan jadi amburadul. Dengan adanya stres itu orang tersebut bisa hidupnya tuh sengsara dan nelongso. Nah, bagaimana caranya merubah stres menjadi kebahagiaan? Nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi cara kita merubah stres menjadi sumber kebahagiaan, tentunya gitu ada syarat, yang ada 3 syarat. Dan setelah syarat itu kita lalui, kita juga harus ada 3 perubahan pola pikir dulu. 3 perubahan mindset kita tuh harus dirubah dulu kalau mau stres atau pusing atau sengsara itu menjadi sumber kebahagiaan. Kita berawal dari pola pikir dulu, perubahan pola pikir dulu. Bahwa kita harus bisa merubah yang pertama dari susah menjadi senang. Jadi kita itu harus bisa merubah susah itu jadikan senang dulu gitu. Anggap susah senang aja. Mau gak mau harus mau. Kalau Anda mau merubah susah jadi senang. Kalau Anda nggak mau, ya mau aja dulu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya saya kasih paparkan bahwa susah bisa jadi senang. Contoh, kalau kita pengen ambil motor, susah nggak? Ya susah. Kata siapa senang? Cicilan bulanan tiap bulan harus bayar kok. Kita mau ngambil mobil, susah atau senang? Ya susah. Kita tiap bulan bayaran cicilan mobil, susah itu bikin stres, susah itu bikin pusing. Nah, jadikan susah itu menjadi senang. Karena setelah melewati susah tersebut, maka kita akan dapat motor. Setelah kita lewatin susah tersebut, kita akan bisa mendapatkan mobil karena sudah lunas. Nah, itu yang pertama. Contoh yang pertama. Yang keduanya, kita harus bisa merubah masalah itu menjadi hadiah. Ya mirip-mirip dikit sama yang nomor 1 lah. Susah jadi senang. Ini masalah adalah hadiah. Jadi Anda kalau mau mendapatkan sebuah perubahan dari tadinya susah, stres menjadi kebahagiaan, maka Anda harus bisa merubah dulu bahwa masalah itu adalah hadiah. Contoh, masalah tersebut kita selesaikan. Setelah selesai kita dapat hadiahnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa merubah dulu pola pikir bahwa masalah itu adalah resiko. Masalah itu adalah resiko. Dan jadikan resiko itu adalah sebuah keinginan. Karena orang berjuang, orang yang maju itu dihadapkan dengan berbagai macam resiko. Bahkan orang yang sukses itu di dalam perjuangannya resikonya itu sangat banyak. Resikonya itu sangat tinggi. Orang yang tidak mau mengambil resiko, maka orang tersebut tidak mau mengambil hadiah yang besar. Orang yang tidak mau hidupnya beresiko, orang tersebut tidak mau senang sebenarnya. Orang yang sukses, orang yang hebat, dia tuh selalu siap mengambil resiko, apapun resikonya. Yang penting tujuan kedepannya itu adalah jelas. Tujuan kedepannya itu adalah positif yang akan kita dapat. Tujuan kedepannya itu adalah kebahagiaan yang akan kita dapat. Nah, jadi kita harus bisa merubah dulu resiko menjadi keinginan kita. Kita ingin dulu. Kalau kita gak mau ingin, ya gak bisa. Nah, itu adalah cara merubah pola pikirnya dulu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut gimana caranya sih dari stres menjadi bahagia. Nah, itu tentunya ada syaratnya. Syaratnya ada 3 juga. Yang pertama adalah Anda mau nggak stres dulu, gitu aja. Karena dengan stres Anda akan bahagia.
Kalau Anda gak mau stres, gak mau pusing, pengen enaknya aja, yang mana ada. Untuk mendapatkan sesuatu hal apapun di dunia ini tidak mudah membalikan telapak tangan. Tidak mudah. Anda pengen gelas, Anda harus beli gelas. Uangnya dari mana ya? Anda kerja dulu, pusing dulu. Anda pengen motor, Anda harus kerja dulu, susah payah dulu, pusing dulu. Jadi pusing dan itu bikin stres. Jadi intinya Anda mau nggak stres dulu? Kalau Anda mau stres, ya silahkan Anda stres sendiri. Karena dengan stres, ya saya yakin Anda kalau bisa menjalankan Anda akan bahagia. Tapi dengan stres, kalau Anda nggak bisa menjalankan, Anda akan semakin stres. Jadi intinya Anda harus bisa menjalankannya ya. Mengatasinya Anda harus bisa. Karena kalau nggak bisa, Anda akan semakin stres. Nanti stresnya stres beneran gitu. Yang kedua, tadi mau stres. Nah, oke, mau. Bukan sekedar mau. Yang kedua, tadi yang pertama kita mau. Mau itu adalah ada di dalam diri kita, di pola pikir kita itu mau. Nah, yang kedua kita melangkah. Bukan sekedar mau, kita mau melangkah. Mau nggak kita masuk melangkahkan diri kita ke zona lingkaran stres? Jadi kita action gitu, action plan masuk ke lingkaran zona stres. Mau nggak gitu? Bahkan di dunia entrepreneur ini stres semua, ini orang-orang stres. Orang entrepreneur ini yang sukses miliaran itu orang-orang stres semua itu. Orang-orang yang kinerjanya itu, waduh, tahan banting semua itu. Mentalnya mental baja semua. Makanya kalau kita mentalnya tempe gitu, tahu goreng atau sawi, ya lebih baik Anda usah biasa-biasa saja lah. Jangan, karena itu mengandung resiko yang banyak gitu. Contoh, di perusahaan tambang ini adalah contoh. Kalau rugi 100 juta, itu adalah pelajaran TK. Di dunia bisnis itu begitu. Kalau rugi miliaran, itu baru pelajaran SMP. Kalau triliunan, ya mungkin pelajaran SMA. Kalau US dollar triliun, miliar dolar, itu baru, itu kelas tinggi kuliah mungkin lah. Nah semacam itu. Kalau kita mau masuk ke level yang lebih tinggi, otomatis di mana-mana pun juga kalau kita naik ke atas, ke atas pohon, semakin atas semakin besar resikonya, semakin stres kita yang harus dihadapinya, dan semakin kencang juga anginnya kalau kita naik ke atas. Nah disitulah semakin besar juga kita bisa meraih keuntungan. Tentunya ada di diri kita. Kalau Anda mentalnya bukan mental tempe, kalau Anda bukan mental tahu atau bukan mental sawi, silahkan Anda coba. Dan syarat Anda harus bisa dulu dan mau dulu stres. Setelah mau, Anda merubah, melangkah ke zona stres. Jadi kita bukan hanya sekedar ilmu, oke mau, tapi kita juga belajar melangkah. Oke. Nah, setelah itu, poin yang ketiganya, syaratnya yang paling penting ini, yang ketiganya, Anda harus bisa mengatasinya gimana pun caranya. Yang penting tidak melanggar hak undang-undang negara dan hak agama Anda. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan dengan pola pikir dan syarat ini bisa merubah Anda menjadi stres menjadi kebahagiaan. Dan sebenarnya munculnya kebahagiaan itu adalah dari stres, dari perjuangan, dari pusing, dari nelongso, dari sengsoro. Karena orang yang sengsoro banget itu suksesnya sukses banget gitu. Kalau orangnya yang senang banget tadinya, ya mungkin ya kadang bisa bertahan senang atau kadang sengsara gitu. Ya, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena itu penting. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman Anda. Barangkali ini ilmunya bermanfaat, bagikan. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Atea. Terima kasih.